Melaju dengan kecepatan tinggi, mobil sedan menabrak 6 motor dan satu mobil di Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Ya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun pengemudi mobil nyaris diamuk para pemilik kendaraan sebelum akhirnya diamankan warga. Sedan merah ini terguling usai menabrak mobil minibus dan 6 kendaraan roda 2 di Jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan. Pengemudi mobil nyaris menjadi sasaran kekesalan para pemilik kendaraan yang tak terima kendaraannya rusak. Menurut korban, sedan merah melaju dari arah Bangka menuju Kemang dengan kecepatan tinggi. Setibanya di Jalan Kemang Raya, mobil yang dikendarai remaja pria ini tiba-tiba menabrak minibus yang terparkir di bahu jalan hingga mobil maju dan menabrak 6 kendaraan roda 2. Sementara itu mobil sedan terbalik di tengah ruas Jalan Kemang Raya usai menabrak mobil minibus. Nah, tadi kan kita lagi nongkrong nih di sini. Lagi berjejer di sini. Nah, tiba-tiba ada dia nabrak. Kayaknya mah ngebut. Dia nabrak mobil dulu. Nabrak mobil, nah mobilnya itu nabrak yang motor-motor sini juga. Total ada berapa motor yang nabrak? 6 motor. Belum diketahui penyebab pengemudi mobil sedan bisa menabrak 7 kendaraan yang terparkir. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung meminta keterangan pengemudi dan para korban. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam insiden ini. Untuk kepentingan pemeriksaan, para pengendara yang terlibat kecelakaan dibawa ke unit Laka Lantas Satwil Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, Mirsa diduga kuat overdosis usai mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis. Seorang pemuda di Kota Makassar diamuk warga lantaran mengamuk hingga menganiaya 2 warga yang melintas. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang yang tiba di TKP langsung mengamankan pelaku dari amuk warga. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang yang mendapatkan informasi adanya seorang pemuda diamuk warga lantaran ngamuk dan membabi buta di Jalan Abdullah Daeng Sirwa, Kota Makassar langsung mendatangi TKP. Benar saja polisi yang tiba di TKP mendapati kerumunan warga yang melakukan aksi main hakim sendiri. Belakangan diketahui lelaki tersebut atas nama Yusran, warga Jalan Pampang, Kota Makassar. Dirinya mengamuk dan menganiaya warga lantaran diduga kuat overdosis dan berhalusinasi usai mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis hingga tak sadarkan diri. Sejumlah polisi yang hendak mengamankan pelaku pun kewalahan lantaran pelaku terus mengamuk dan mencoba melakukan perlawanan terhadap polisi. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, polisi terpaksa memborgol kedua tangan pelaku. Data yang pertama dibuat guling-guling itu tadi. Apa yang digulung? Data apa yang guling itu yang kayak tembakau guling tadi. Oh, ya. Yang dalam itu kembali ke masih di rumahnya orang mengan ribu-ribu. Ngamuk. Iya ngamuk dia. Polisi yang berhasil memborgol dan mengikat kaki pelaku selanjutnya mengamankan pelaku ke mobil patroli untuk selanjutnya diamankan ke Mapolsek Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Terpidana kasus pembunuhan kopi sianida Jessica Kumala Wongso mendapatkan kebebasan bersyarat dari Lapas Perempuan Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Usai dinyatakan bebas bersyarat, Jessica mengaku ingin healing dan makan banyak. Salah satunya adalah makanan Jepang, sushi. Terpidana kasus pembunuhan kopi sianida Jessica Kumala Wongso mendapatkan kebebasan bersyarat dari Lapas Perempuan Kelas 2A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Pasca putusan bebas, Jessica bersama pengacaranya Otto Hasibuan langsung menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Timur untuk mengurus proses pembebasan bersyarat. Setelah mengurus semua proses pembebasan, kepada awak media Jessica mengaku ingin healing dan makan banyak, salah satunya adalah makanan Jepang, sushi. Untuk nanti malam aja saya belum tahu saya mau ngapain. Jadi saya belum tahu ke depannya saya harus ngapain dan harus apakah saya akan lakukan itu atau tidak. Saya belum terpikir karena saya masih baru keluar gitu, masih melihat jalanan, mau melihat yang di luar ke sana itu ada apa dulu gitu. Biar saya healing dulu sejenak, baru saya berpikir apa langkah berikutnya.
Jessica menyatakan belum berpikir untuk menyambangi kediaman Wayan Mirna Salihin untuk sekedar bersilaturahmi. Mengaku lebih memilih untuk healing terlebih dahulu. Jessica mengungkap dirinya ingin bisa memikirkan soal apa saja kegiatan yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Jessica harus menjalani wajib lapor hingga tahun 2032 selama menjalani fase bebas bersyarat. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Mirsa, pasca diputuskan bebas bersyarat, terpidana kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso siap mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum Jessica beralasan vonis terhadap Jessica tidak sesuai fakta yang mereka yakini. Pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, membeberkan alasan pihaknya tetap akan mengajukan peninjauan kembali PK ke Mahkamah Agung. Hal ini karena putusan terhadap Jessica tidak sesuai fakta yang mereka yakini. Otto juga menegaskan timnya sudah memiliki novum atau sejumlah bukti baru. Untuk itu, Otto Hasibuan menyebut akan mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum luar biasa PK atau peninjauan kembali. Meski demikian, pihaknya tetap menghormati putusan pengadilan yang sudah inkrah. Tentu nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Bayangkan aja ada tahapan, orang mati tiba-tiba yang bukan karena sakit, ditanya matinya karena apa? Ya kan? Karena racun. Terus kalau racun, racunnya apa? Masih banyak tahapannya. Tidak mungkin itu bisa terjadi, disimpulkan seorang hakim di Republik ini maupun di dunia ini tanpa otopsi. Jessica Wongso resmi dibebaskan dari lapas wanita Pondok Bambu pada Minggu pagi usai dinyatakan bebas bersyarat. Jessica bebas setelah mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari atau kurang lebih 5 tahun kurang 1 bulan. Jessica dinyatakan bebas bersyarat karena dinilai berkelakuan baik semasa di lapas. Dan selama menjalani fase bebas bersyarat, Jessica masih wajib lapor hingga tahun 2032 mendatang. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Kumala Wongso terjadi pada Januari 2016 silam. Sidang berjalan panjang hingga 32 kali persidangan dengan puluhan saksi. Hingga akhirnya vonis 20 tahun diketok hakim. Jessica divonis bersalah membunuh teman dekatnya, Wayan Mirna Salihin. Lalu bagaimana perjalanan kasus ini? Berikut kita simak liputannya. Kasus pembunuhan berencana ini berawal dari pertemuan Jessica dengan Wayan Mirna Salihin dan Hani di sebuah kafe di pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Pusat. Jessica yang tiba terlebih dahulu memesankan minuman untuk kedua temannya. Tak lama kemudian, setelah minum es kopi Vietnam yang dipesan Jessica, Mirna Salihin kejang-kejang. Mirna kemudian tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan diketahui lambung Mirna rusak karena racun sianida. Setelah melakukan gelar perkara, polisi kemudian menetapkan Jessica sebagai tersangka. Jessica pun ditangkap di sebuah hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta. Jessica akhirnya disidang. Persidangan pun berjalan panjang hingga 32 kali selama 5 bulan. Puluhan saksi mulai dari pegawai kafe, suami, dan ayah Mirna hingga sejumlah saksi ahli dihadirkan. Kontroversi pun muncul saat persidangan, sulit untuk membuktikan bahwa Jessica terbukti memasukkan sianida. Sidang akhirnya memasuki tahap terakhir. Pada tanggal 27 Oktober 2016, vonis pun dijatuhkan dan Jessica dinyatakan bersalah membunuh Mirna Salihin. Jessica pun divonis 20 tahun penjara. Motif pembunuhan ini akibat Jessica sakit hati dan dendam terhadap Mirna. Jessica pun melakukan perlawanan dengan cara mengajukan kasasi hingga peninjauan kembali, namun hasilnya nihil. Hingga akhirnya setelah mendekam 8 tahun penjara, Jessica dinyatakan bebas bersyarat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke sorotan lainnya, pemirsa Kejaksaan Negeri Surabaya melawan vonis bebas majelis hakim atas kasus pembunuhan kekasih oleh terdakwa Gregorius Ronald Tanur dengan mengajukan kasasi. Kejaksaan Negeri Surabaya juga melakukan cekal terhadap putra mantan anggota DPR RI ini untuk memastikan Ronald Tanur tetap berada di Surabaya. Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya resmi mengirimkan memori kasasi sebagai upaya hukum atas putusan bebas terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Gregorius Ronald Tanur ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya Jumat siang. Memori kasasi yang dikirimkan terdiri dari 5 jilid dokumen serta beberapa compact disc atau CD berisi data bukti tambahan dalam perkara anak mantan anggota DPR RI tersebut. Memori kasasi mencakup 4 dakwaan utama terhadap terdakwa Ronald Tanur, yakni dakwaan pembunuhan, penganiayaan berat, kelalaian, dan juga penganiayaan ringan. Dakwaan ini diajukan untuk membatalkan putusan Hakim Erintuah Damanik. Kejari Surabaya juga sudah melakukan cegah tangkal atau cekal terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Kejari menyatakan Ronald Tanur saat ini dipastikan masih berada di Surabaya. Untuk cekal sendiri apakah sudah diajukan oleh Kejaksaan? Cekal kami sudah mengajukan secara jenjang dan dari Kejaksaan Agung kita mengajukan cekal. Kapan Pak itu Pak mulai diajukannya? Kemarin atau? Cekal itu kita laksanakan sudah 1-2 minggu yang lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik memvonis bebas Ronald Tanur dari dakwaan penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti. Dalam perkara tersebut, jaksa menuntut pidana 12 tahun penjara dan ganti rugi kepada keluarga atau ahli waris korban sebesar Rp263 juta. Namun justru diputus bebas dalam persidangan yang digelar di PN Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ke informasi politik, pemirsa Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan dan musyawarah nasional pada 20 hingga 21 Agustus 2024 untuk memilih ketua umum baru pasca mundurnya Erlangga Hartarto. DPP Partai Golkar mengundang Presiden Joko Widodo serta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk hadir dalam penutupan Munas. Rencana Partai Golkar menggelar Rapimnas dan Munas disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo dalam keterangan kepada media di Jakarta pada Minggu siang. Agenda Rapimnas dan Munas adalah mengesahkan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum serta pemilihan Ketua Umum yang baru. Acara Rapimnas dan Munas akan diikuti pengurus DPD tingkat provinsi serta pengurus tingkat kabupaten kota dari seluruh Indonesia dengan jumlah peserta mencapai 1.500 orang. Rapimnas akan dibuka PLT Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita pada 20 Agustus 2024, kemudian pada siang harinya akan berlangsung Munas yang juga dibuka PLT Ketua Umum. Esok harinya pada 21 Agustus 2024 akan digelar pemilihan Ketua Umum Partai Golkar. Berlanjut, pada malam harinya berlangsung acara penutupan yang rencananya dihadiri Presiden Joko Widodo serta Presiden terpilih Prabowo Subianto. Penutupan jam 19 yang akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. DPP Partai Golkar secara resmi membuka pendaftaran bagi calon yang akan mendaftar menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029 pada hari Senin 19 Agustus 2024. Calon yang mendaftar harus memiliki surat dukungan minimal 30% dari DPD Provinsi dan DPD tingkat 2 serta pernah menjadi pengurus DPP maupun di tingkat provinsi. Sejauh ini, nama Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia digadang-gadang menjadi calon kuat Ketua Umum. Sebelumnya, Airlangga Hartarto menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 lalu. Pengunduran diri Airlangga membuat pelaksanaan Munas yang awalnya dijadwalkan pada bulan Desember 2024 akhirnya dipercepat. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Rama Romadona, iNews melaporkan.
Pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengumumkan bahwa PKB resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra. Caimin menegaskan kesamaan ideologi dan visi misi perjuangan antara PKB dan Partai Gerindra menjadi alasan berkoalisi. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa PKB resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra. Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin pada Minggu siang saat ditemui di acara serah terima berkas persetujuan partai politik KWK di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Pria yang akrab disapa Gus Imin ini menyatakan bahwa antara PKB dengan Partai Gerindra memiliki beberapa kesamaan ideologi atau visi misi perjuangan. Ya, PKB sudah melakukan pembicaraan intensif dari sejak keputusan MK dan keputusan KPU hasil Pilpres. Jadi Pak Prabowo juga pernah datang ke kantor PKB dan kita bersepakat akan memantapkan perjalanan koalisi di pemerintahan yang akan datang. Bagi PKB kewajiban moral mensukseskan Pak Prabowo dan menjadi bagian dari koalisi Pak Prabowo. Ya, banyak sekali kesamaan kerakyatan, populisme, kemudian kesamaan visi perjuangan. Dan ini sudah diputuskan di Musyawarah Kerja Nasional yang lalu bahwa PKB akan berkoalisi dengan pemerintah. Muhaimin menambahkan bahwa koalisi PKB dan Gerindra didasari kerjasama dengan Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memberi dukungan pemerintahan baru. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersilaturahmi dengan Ketua Umum DPP Perindo Angela Tanusudibyo di kantor DPP Perindo. Dalam pertemuan ini disepakati Partai Perindo maksud kami mendukung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba di kantor DPP Partai Perindo kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Kedatangan pria yang akrab disapa RK tersebut disambut Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia dan Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkum. Pertemuan RK dengan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo diisi dengan tukar pandangan serta gagasan khususnya terkait mengatasi permasalahan di Jakarta. Gagasan yang disampaikan RK menurut Angela selaras dengan visi dan misi Partai Perindo khususnya untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta. Angela mengungkapkan Partai Perindo mendukung Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada Jakarta sebagai bakal calon gubernur. Kami dari Partai Perindo tentunya sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, dan khususnya saya juga karena saya warga Jakarta gitu ya. Jadi memang pertanyaan yang saya lontarkan pertama kali ke Pak calon gubernur ini adalah Jakarta mau dibawa kemana Pak gitu kan. RK menyatakan dirinya mendapat kehormatan dengan dukungan yang diberikan oleh Partai Perindo. Sekarang kita fokus ke rasa terima kasih kami terkait rekomendasi. Karena urutannya itu kan rekomendasi, pengusungan, pendaftaran, ada kontestasi, ada kerja. Nah nanti mungkin di kontestasi saya jawab dengan detail. Sekarang sih kalau bisa rasa terima kasih kepada Ibu Ketua. Rencananya, deklarasi Ridwan Kamil menuju Pilgub Jakarta 2024 akan dilakukan hari Senin 19 Agustus 2024 di Jakarta. Selain Partai Perindo, Ridwan Kamil juga telah mendapat dukungan dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Dari Jakarta, Aya Nufus Jemi Jasin, iNews melaporkan. Ketua Umum Perindo Angela Tanusudibyo juga menerima silaturahmi Cagup Cawagup NTT dan Kepri di DPP Perindo. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Perindo memberikan dukungan pada Pilkada 2024 kepada para pasangan ini. Cagup Cawagup NTT 2024 Melki Lakalana dan Joni Asadoma serta Cagup Cawagup Kepulauan Riau Ansar Ahmad dan Nyanyang Haris bertemu dengan Ketum Perindo Angela Tanusudibyo di DPP Perindo Minggu sore. Dalam pertemuan ini, pasangan Cagup Cawagup ini resmi mendapat dukungan dari Perindo.
Ketum Perindo mengatakan dirinya punya kedekatan khusus dengan NTT karena menjadi salah satu wilayah prioritas dan program Kemenparekraf. Begitu pula dengan Kepulauan Riau. Dengan Pak Melki dan Pak Ansar juga kita sudah berbincang tidak satu kali ini tapi sudah beberapa kali. NTT adalah salah satu wilayah yang dekat dengan hati saya karena saya di Kemenparekraf memang banyak bekerja dengan NTT dan juga tentunya Kepri. Ya. Tentu ini adalah sebuah dukungan yang bagi kami berarti karena Perindo adalah salah satu partai yang menurut kami tentu memberikan kontribusi besar bagi Indonesia dan juga bagi kami di Nusa Tenggara Timur. Pertama tentu kami ingin sampaikan ucapan terima kasih, apresiasi buat pimpinan Perindo, Bu Angela dan teman-teman semua yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, memberikan mandat kepada kami untuk bersama-sama melanjutkan pembangunan di Provinsi Kepri. Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur banyak pulaunya, tetapi kita dengan punya moto ekonomi tumbuh, Kepri sejahtera. Yang mana dari 4 pulau besar yang ada di Kepri ini kita akan beri kesinambungan dengan adanya nanti jembatan Bintang dan kita membuka investasi-investasi untuk menumbuhkan ekonomi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dari Jakarta, Ea Nufus, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Ya, Mesa, sejumlah anggota legislatif terpilih pada pemilu 2024 dari Partai Perindo resmi dilantik menjadi anggota DPRD. Di antaranya Ibu Tutika Winawan yang resmi dilantik menjadi anggota DPRD Klungkung dan 2 kader Partai Perindo di DPRD Manado. Puluh anggota DPRD Klungkung periode 2024-2029 resmi dilantik di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istrikanya, Klungkung, Bali. Salah satunya adalah kader Partai Perindo yaitu Ibu Tutika Winawan. Kami sudah berkoordinasi dengan Indo Partai termasuk juga arahan DPP. Pastinya di dalam pembentukan fraksi kami akan bergabung ke PDIP. Itu hanya menindaklanjuti secara formal, artinya secara administratif dan lain sebagainya. Sementara di Sulawesi Utara, 2 kader Partai Perindo juga resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kota Manado. Keduanya yakni Repani Parasan dan Yasir Taruk Bua yang akan menjabat pada periode 2024-2029. Ya, tentu kita akan lebih intens, lebih rajin untuk turun ke masyarakat karena yang pasti kita boleh terpilih sebagai anggota DPRD karena pilihan masyarakat. Teman-teman yang ada di DPRD Kota Manado untuk segera bekerja keras sesuai dengan visi misi dari Partai Perindo untuk bangkit dan memperjuangkan kesejahteraan warga atau rakyat kota Manado. Dalam pemilu 2024, 20 kader Partai Perindo terpilih menjadi anggota DPRD di 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara, di mana 1 diantaranya anggota DPRD Provinsi Sulut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di hari kedua acara Gemilang Silang yang digelar di Monas, Jakarta disambut antusias kehadiran oleh masyarakat. Berbagai pertunjukan ditampilkan dan juga dapat dinikmati oleh para pengunjung secara gratis hingga dapat mengabadikan momen pada HUT RI ke-79. Dan Mesa, kita simak berikut laporan dari Henry Aprila dan Pandu Prio dari lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79, Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan kembali event dengan bertajuk tema yakni Gemilang Silang yang dilaksanakan di Monumen Nasional, tepatnya di Jakarta Pusat. Tentu masyarakat yang menyambut ini tentu ramai sekali sejak tadi sore hingga malam hari, dan pelaksanaan sendiri ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 17 hingga tanggal 18 Agustus 2024. Tentu masyarakat yang datang ini bisa menyaksikan berbagai pertunjukan yang tentunya salah satunya yakni air mancur dan juga ada pun mapping Monas yang dapat disaksikan oleh masyarakat secara gratis. Tentu harapan dari masyarakat acara ini terus dilaksanakan setiap tahunnya dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini. Dan tentunya dihimbau untuk masyarakat yang hendak menyaksikan dan menikmati acara ini tetap menjaga keamanan, tetap menjaga kebersihan dan tetap menjaga ketertiban selama berada di kawasan Monumen Nasional yang berada di Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Henry Afrila dengan juru kamera Pandu Priyoaji, iNews melaporkan.
Ya itu dia, Friska. Itu salah satu yang dihadirkan ya. Jadi apa ya, nggak cuma upacara, jadi kemeriahan juga banyak digelar ya. Kalau tadi kan ada lampu-lampu di Monas, ada segala macam. Kemudian juga lomba-lomba biasanya ya. Lampu-lampunya tadi kita lihat di layar televisi itu menarik banget loh. Iya, jadi Monas itu menjadi sebuah kanvas yang kemudian diproyeksikan di situ ya. Kayaknya tadi ada gambar kayak orang panjat pinang tapi ke di Monas. ya. Ini nggak mau ketinggalan untuk turut memeriahkan perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Komunitas penggemar layang-layang di Jember, Jawa Timur menggelar acara Festival Layang-Layang. Berbagai bentuk layang-layang yang unik dan berwarna-warni memenuhi langit di kawasan Pantai Puger dan menjadi hiburan menarik bagi ribuan warga yang datang dari berbagai daerah. Terlihat layang-layang ukuran jumbo ini diterbangkan ke langit di kawasan Jalur Selatan, Kecamatan Puger, Jember. Ratusan layang-layang mulai dari ukuran kecil hingga layangan raksasa berpartisipasi dalam festival layang-layang yang digelar dalam rangka memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia. Berbagai bentuk layang-layang unik tampak indah melayang-layang di langit tepi Pantai Puger. Mulai dari ular naga, kelelawar, ikan, burung, sowangan, bahkan orang-orangan memenuhi langit Puger sehingga membuat indah panorama langit di tengah cuaca cerah. Meski terik matahari sangat menyengat, tetapi tidak membuat ribuan penonton dari berbagai daerah di Jawa Timur beranjak dari tempatnya. Pengunjung takjub melihat beraneka ragam layang-layang karena tidak setiap waktu bisa menikmati momen seperti ini. Adanya festival layang-layang sekaligus menjadi hiburan akhir pekan. Tadi cuma lewat sih, cuma kebetulan aja lewat terus ada rame-rame jadinya ya mampir aja sekalian. Kalau nonton sih enggak ya, jarang soalnya kan jauh rumahnya jadinya kayak biasa aja gitu, kayak nggak expect bakal kayak gini ramenya gitu loh. Berhubung ini sejatim ya sekali-kali lah boleh. Peserta festival menyambut antusias gelaran ini. Pasalnya, view dan cuaca di kawasan jalur lintas selatan Jember sangat bagus untuk festival layang-layang. Peserta berharap jika memungkinkan festival dapat dihelat rutin untuk tingkat nasional bahkan internasional. Banyuwangi, Raya Banyuwangi. Oh iya, DPC tak kira itu Pak. Lumajang, Probolinggo, ada lagi Sidoarjo. Kalau kita internasional, kalau bisa ini dikasih di apa ya? Bisa disepot lah. Guna memberikan semangat para peserta agar bersemangat menampilkan layang-layang dengan desain terbaiknya, panitia menyediakan hadiah menarik dalam perhelatan yang digelar setahun sekali ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, memperingati kemerdekaan RI ke-79, ribuan warga di Sidoarjo tumpah ruah memadati alun-alun untuk melihat kemeriahan gelar budaya. Ya, gelar budaya ini menampilkan tari-tarian, kemudian juga ada pawai atribut Nusantara, produk budaya unggulan, hingga musik tradisional. Sehingga warga sangat antusias melihat keseruannya. Ya, dikemas dalam kegiatan Sining Jayang Daru, pawai budaya Sidoarjo dalam rangka puncak peringatan HUT kemerdekaan RI ke-79 digelar di depan alun-alun Sidoarjo. Berbagai atraksi dan aneka budaya termaksud aneka produk budaya unggulan ditampilkan dalam pawai budaya yang baru pertama digelar di Sidoarjo ini. Mulai dari seni budaya tarian khas, peragaan busana, budaya musik patrol asli Sidoarjo, hingga aneka pakaian adat khas Sidoarjo dan mobil hias ditunjukkan dalam pawai budaya. Karena baru pertama digelar, pawai budaya ini mendapat sambutan antusias dari warga. Tak heran, ribuan masyarakat dari berbagai wilayah berkumpul di alun-alun hanya untuk menyaksikan pawai budaya 17-an. Tidak sedikit warga yang mengabadikan momen bersejarah ini melalui aneka macam foto melalui kamera handphone. Tujuan saya menyaksikan hal adalah ingin mengenalkan motif batik Sidoarjo yang bermotif ada beras putih dan ikan yang khas Sidoarjo. Pasti mereka apresiasi dengan batik-batik Sidoarjo yang bisa kami kombinasikan dengan tenun-tenun sehingga baju batik itu akan menjadi cantik untuk dipakai.
Selain bisa menarik wisatawan, diharapkan juga bisa menumbuhkan kembali perekonomian dan produktivitas para pengrajin produk unggulan Sidoarjo untuk bisa ditampilkan di muka umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya, Mesa Indonesia mencetak sejarah baru dengan menggelar upacara Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta dan Istana Negara IKN Kalimantan Timur. Harapan baru tersebut membuat Indonesia lebih terpacu untuk menjadi negara maju untuk masyarakat sejahtera. Upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia berlangsung hikmat. Digelar di Istana Merdeka Jakarta dan di Istana Negara IKN Kalimantan Timur menjadi sejarah baru Indonesia menuju generasi Indonesia Emas 2045. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Enjila Tanusudibyo turut menghadiri upacara Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka Jakarta. Enjila Tanusudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo tampil anggun dengan balutan kebaya kutu baru full payet berwarna biru, dipadukan dengan batik motif gurda berwarna coklat. Tentunya setiap kita merayakan kemerdekaan Indonesia ini mengingatkan kita betapa ada perjuangan yang luar biasa di balik kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda ya, sebagai seluruh warga negara Indonesia, ya tentunya ini menjadi peringatan supaya inilah saatnya kita terus mengabdi bagi bangsa dan negara, kita bersama-sama membangun bangsa ini. Enjila berharap Indonesia semakin maju dan sejahtera dengan harapan baru bagi generasi muda untuk berbuat demi bangsa dan tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengibarkan bendera merah putih di bawah laut Kepulauan Seribu, Jakarta. Ya, kegiatan ini bisa sekaligus sebagai ajang promosi pariwisata bahari Indonesia yang sangat indah dan mempesona. Setelah melakukan sejumlah persiapan untuk menyelam, Menparekraf bersama tim melakukan penyelaman di bawah laut Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, Jakarta. Setelah menyelam beberapa saat, Menparekraf bersama tim langsung mengibarkan bendera merah putih di bawah laut untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79. Sandiaga bersama tim juga meninjau keindahan terumbu karang dan biota laut. Kegiatan ini sekaligus sebagai ajang untuk mempromosikan pariwisata bahari di Indonesia, khususnya di wilayah Kepulauan Seribu. Jadi biasanya kalau warga Jakarta kan berwisatanya ke gunung, sekali-sekali juga bisa nyoba ke Pulau Pramuka karena di sini tim divingnya sangat kuat, ada wisata konservasinya, tapi juga ada wisata edukasi. Mereka bisa belajar menyelam dengan baik dan mendapatkan sertifikasi. Di Pulau Pramuka, Menparekraf juga berkesempatan memimpin upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79. Mengenakan setelan pakaian adat suku Dayak dari Berau, Kalimantan Timur, Menparekraf bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara ini turut dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, Bupati Kepulauan Seribu Junaidi, dan masyarakat setempat. Dari Kepulauan Seribu, Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kemeriahan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia juga dirasakan di Melbourne, Australia. Selain menggelar upacara bendera, sejumlah WNI juga menggelar lomba 17-an dan menyediakan pesta jajanan khas Nusantara untuk mengobati rindu akan kampung halaman. Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti puluhan peserta warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Melbourne, Australia. Acara kemudian dilanjutkan dengan penampilan sejumlah anak-anak yang menyuguhkan tarian tradisional Saman asal Nangro Aceh Darussalam. Persembahan penampilan angklung berlanjut sambil menyanyikan lagu-lagu nasional seperti Hari Merdeka dan juga Tanah Airku. Kemeriahan pun berlanjut dengan digelarnya berbagai lomba khas 17-an seperti di tanah air untuk seluruh kategori, mulai dari balita, remaja, dan juga dewasa. Acara lomba yang digelar berlangsung riuh seperti balap bola pingpong, memasukkan bendera ke dalam botol, balap karung, estafet sarung, tarik tambang, dan juga estafet karet yang dimeriahkan anak-anak usia 3 hingga 10 tahun. Tentu permainan rakyat yang kita selenggarakan hari ini itu jadi obat kangen untuk merasakan bagaimana suasana di Indonesia, di kompleks kita rumah waktu kita kecil ya.
bagaimana Indonesia walaupun beragam, berbagai suku, berbagai agama, kita bisa bareng-bareng have fun, kemudian juga merayakan. Itu kayaknya yang nggak bisa dirasain oleh saya di sini, bahkan ketika Australia Day di sini kayaknya itu beda banget gitu. Ya, bagus sekali di sini kan, karena orang Indonesia di sini bisa bertemukan kayak satu keluarga besar kan. Dan yang paling ditunggu-tunggu tak lain adalah sajian aneka jajanan khas Indonesia yang mengobati rasa rindu para peserta akan cita rasa masakan Nusantara. Aneka jajanan mulai dari sempol ayam, tahu walik, kue cubit, bakso Malang, serta soto mie Bogor lengkap disajikan dengan kuah soto yang rasanya sangat mirip dan khas seperti yang ada di Bogor, Jawa Barat. Dari Melbourne, Australia, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, bendera merah putih juga dikibarkan di Lebanon Selatan pada peringatan HUT RI ke-79 oleh prajurit TNI yang sedang mengemban misi perdamaian. Para prajurit TNI juga ikut lomba khas 17-an dengan hadiah Indonesia, kambing dan ayam. Bendera merah putih berkibar di Lebanon Selatan. Adalah prajurit TNI kontingen Garuda yang mengibarkannya di daerah misi perdamaian. Prajurit TNI Unifil Lebanon juga merayakan momen kemerdekaan RI dengan berbagai lomba di markas. Ada beragam lomba khas 17-an digelar, mulai dari tebak kata, estafet sarung, kardus berjalan, memasukkan paku dalam botol, estafet air, bola kepala, dan juga cantolan helm. Rangkaian HUT Kemerdekaan RI ditutup dengan penyerahan penghargaan untuk prajurit berprestasi dan pemberian hadiah lomba berupa kambing dan ayam. Tezar, lumayan loh ini, pulang-pulang lomba 17-an dapat bawa kambing sama Kambing ayam. dan ayam ya. Kalau di Indonesia kan mungkin apa hadiahnya Sepeda, dispenser, TV gitu ya. snack gitu Mungkin ya. tahun depan ini jadi inspirasi juga buat para penyelenggara 17-an nih. Di Indonesia. Iya, ayam dan kambing itu lebih bermanfaat juga mungkin ya buat masyarakat ya. Iya, saya tunggu. kita tunggu. Glamping, yaitu glamping di Bukit Dewi Manggu di Subang, Jawa Barat. Selain tempatnya yang masih asri, kabut tipis yang selalu muncul saat pagi hari membuat pengunjung enggan beranjak untuk meninggalkan keindahannya. Berikut liputannya. Terletak di Desa Ranca Manggung, Kecamatan Tanjung Siang, Subang, Jawa Barat, Bukit Dewi Manggung kerap menjadi serbuan pengunjung yang ingin menghabiskan waktu untuk berkemping bersama teman atau keluarga. Ini karena lokasinya yang masih asri dengan udara yang sejuk dan berlatar barisan bukit yang menghijau. Untuk menuju ke lokasi, pengunjung juga tidak perlu capek berjalan kaki karena bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4. Selain camping ground, di lokasi ini juga terdapat sejumlah wahana permainan untuk anak hingga kolam renang. Dan yang paling penting, di sini juga bisa menggelar pesta bakar kambing sepuasnya. Enak ya, nyaman, ada fasilitasnya juga lengkap. Ada ini juga playground untuk anak-anak, jadi bisa ramah lah untuk anak-anak. Selain kendaraan sampai lokasi, kelebihannya itu kita camping itu di atas awan begitu, terus fasilitasnya juga sangat menunjang.
Untuk menikmati semua keindahan ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan kocek mulai dari Rp30.000 per orang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Yuanda, iNews melaporkan. Pemirsa, masih dengan informasi tempat wisata, kali ini tidak perlu jauh-jauh, ada di Pandeglang, Banten. Sambil berlibur, pemirsa bisa melihat keindahan laut dan Gunung Anak Rakatau dari ketinggian dengan Joy Flight. Ya, Friska dan juga pemirsa, perjalanan eksklusif dengan berdurasi singkat ini bisa jadi weekend getaway Anda nantinya. Seperti apa? Kita simak liputan berikut ini. Bosan dengan liburan yang itu-itu saja? Mungkin sudah saatnya Anda mencoba sensasi liburan yang satu ini. Berada di kawasan ekonomi khusus KEK Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Anda akan diajak melihat keindahan anak Gunung Krakatau dari ketinggian. Gimana caranya? Ya, dengan mengikuti Joy Flight dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Tanjung Lesung. Anda akan dibawa menggunakan pesawat Cessna 172R dengan ketinggian 600 feet atau 200 meter dari atas permukaan laut. Perjalanan eksklusif atau paket liburan berdurasi singkat ini bisa jadi weekend getaway Anda. Jadi kalau naik pesawat Cessna ini kita juga bisa mempercepat waktu untuk Jakarta dari Halim itu kita 45 menit sampai di Tanjung Lesung dan kita mendapatkan spot pantai dari atas dengan view yang sangat bagus. Penerbangan dari Halim Perdana Kusuma menuju Tanjung Lesung Pandeglang sangat menghemat waktu. Jika lewat jalur darat membutuhkan waktu 2 jam dengan bermacet-macetan. Perjalanan menggunakan pesawat ini hanya 30 menit saja. Penerbangan ke Krakatau, Tanjung Lesung, putarkan sekitar area di region dari resort dan sampai dengan ke ujung pulau. Untuk Anda yang penasaran dengan wisata dan taksi udara ini, bisa mengikuti penerbangan dengan membayar tiket sebesar Rp10 juta untuk 1 kali penerbangan dengan 1 pesawat berpenumpang maksimal 3 orang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Nah, kalau yang satu ini pemirsa, bagi Anda yang hobi berlibur ke pantai, harus coba datang ke Pantai Wisata Kelapa di Tuban, Jawa Timur. Kenapa? Karena di tempat ini selain berlibur ada wahana terapi garam kesehatan yang letaknya di bawah rimbunan pohon kelapa. Asik banget ya, Tezar? Seru banget. Kita lihat ya liputan berikut ini. Berlokasi di Jalan Pantura Dendels, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Pantai Kelapa Tuban bisa menjadi pilihan yang tepat untuk melepas kepenatan setelah sepekan penuh beraktivitas. Selain menyajikan keindahan pesisir pantai utara Pulau Jawa, wisata ini juga dilengkapi dengan wahana kekinian. Seperti namanya, Pantai Kelapa memiliki banyak pohon kelapa yang membuat suasana menjadi sejuk. Ini pula yang membuat pengunjung menggelar tikar dan membuka bekal untuk santap siang bersama keluarga di tempat terbuka. Keunikan lain, pengunjung juga dapat menikmati terapi garam kesehatan dengan memanfaatkan campuran air panas dan garam. Terapi ini dipercaya dapat menyembuhkan beragam macam penyakit seperti rematik, melancarkan aliran darah, membuang racun-racun, dan pegal-pegal di kaki. Saya nyoba terapi air garam kesehatan di Pantai Kelapa. Iya, munculnya terapi garam kesehatan di Pantai Kelapa, kita perlu peduli dengan kesehatan karena adanya produksi garam di kita. Untuk bisa menikmati keindahan pantai ini, pengunjung hanya dikenakan biaya masuk sebesar Rp10.000 saja. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi kuliner, pemirsa. Sebuah restoran di Sidoarjo, Jawa Timur menyajikan kuliner khas Bali yang luar biasa, yakni gurame bakar puputan. Lembutnya daging gurame berperang dengan rasa pedas, manis, dan gurih, menciptakan kenikmatan tersendiri. Ya, makanya tidak heran biasa restoran yang baru saja buka ini selalu diburu pecinta kuliner. Bahkan dalam sehari 3 hingga 50 porsi ludes terjual. Ini saya agak ngelek sebenarnya. Kita simak liputannya ya. Peringatan HUT RI ke-79, sebuah resto di kawasan Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur mengilustrasikan para pejuang dalam berperang mempertahankan kemerdekaan.
Sama halnya dengan yang satu ini, berperan dalam sebuah rasa sajian makanan dengan menciptakan gurame bakar puputan. Diketahui kuliner gurame bakar puputan ini merupakan kuliner khas Bali yang memiliki rasa pedas, gurih, dan manis. Untuk proses pembuatannya menggunakan bahan rempah khas Bali seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan jeruk purut, serta rempah-rempah lainnya. Semua bumbu tersebut dihaluskan, lalu dibalut ke dalam gurame kemudian dibakar. Sebagai pelengkapnya, gurame bakar puputan bisa disanding dengan nasi putih serta olahan daun singkong khas Bali. Ini dia, gurame bakar puputan siap disantap. Dagingnya lembut banget, terus karena ini ada dibakarnya juga jadi kerasa smoky gitu, agak sedikit pedas, cuman buat yang nggak suka pedas ini masih toleran banget karena nggak terlalu pedas. Terus rempah-rempahnya berasa banget. Dan ini dagingnya rasanya enak. Kita padu-padankan, kita campur layaknya seolah-olah kita lagi ada ikut perang puputan nih, ceritanya seperti itu. Jadi mulai dari rasa gurih, kemudian rasa pedas, kemudian ada rasa asam sedikit dari jeruk limau, itu kita padu-padankan supaya menjadi satu hidangan yang lezat dan juga enak tapi penuh makna. Untuk satu porsi gurame bakar puputan ini dihargai seharga kemerdekaan kita, yakni Rp79.000 saja. Bahkan dalam sehari dapat menghabiskan 30 hingga 50 porsi. Jadi tunggu apa lagi pemirsa, menikmati kemerdekaan dengan gurame bakar puputan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Ya, misal para penikmat kopi kini bisa mendapatkan layanan dari sebuah robot barista yang hadir di kota Surabaya, Jawa Timur. Robot barista ini akan melayani para konsumen yang ingin memesan minuman. Sensasi baru menikmati segelas kopi kini hadir di Surabaya. Para penikmat kopi kini mendapat layanan langsung dari sebuah robot. Ya, layanan robot barista ini dihadirkan oleh Family Mart yang membuka gerai barunya di Jalan Tunjungan, Kota Surabaya. Memadukan konsep modern, gerai ke-20 Family Mart ini berada di sebuah bangunan lama yang dilengkapi dengan coworking space untuk konsumennya. Suasananya kita dengan modernisasi, ya. Jadi kita gabungkan dua hal tersebut, oleh sebab itu kita bangun yang di Tunjungan ini ada robotnya, gedungnya tetap yang heritage, ya, dan plus kita tambah suasana kayak kafe gini dan ada co-working space. Family Mart akan terus menambah jumlah gerai di kota Surabaya yang juga menjadi pusat bisnis di Jawa bagian timur dengan menghadirkan inovasi terbaru bagi para pelanggan setia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.